MAB Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu utawi pira-pira hadas iku senani loro. Aswaru suwiji ku hadas cilik, wal akbaru lan hadas gedhe. Fal aswaru mongko utawi kang aran hadas cilik iku ma barang aujaba kang majibake apa malu doa ing wudu. Wal akbaru utawi kang aran hadas gedhe iku ma barang aujaba kang majibake apa ma'al husla ing adus. Artinya hadas itu ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan atau hadas yang bisa dihilangkan dengan berwudu. Nah, itu sebab-sebabnya kemarin sudah kita bahas di awal nawaqidul wudu. Kalau kita melakukan salah satu dari nawaqidul wudu itu, kita hadas kecil namanya. Itu hilangnya hadas kecil itu dengan cara berwudu. Yang nomor dua, hadas itu adalah hadas besar. Yang nomor dua, hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi. Waktu yang mewajibkan mandi kemarin sudah kita bahas satu persatu. Nah, kalau kita melakukan salah satu dari yang menyebabkan hadas besar, maka wajib mandi. Atau cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi besar. Mandi besar mulai dari ujung rambut, seluruh yang ada di dalam tubuh itu wajib terbasuh dengan air. Al-auratu tawi pira-pira aurat iku arbaun papat. Auratul rajuli ya iku aurate wong lanang mutlakon kelawan mutlak. Wal amatulan aurate amat. Amat itu budak fi sholatin dalam sholat. Ma ya iku barang baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul. Wa auratul khurrati utawi aurate wong
kang wong wadon kang merdeka fis sholati ing dalam sholat iku jami'u badaniha sekabehane badane hurrah mayu iku anggota siwal wajhi kang sakliyane wajah wal kafaini lan epek-epek loro wa auratul khurrati utawi aurate wadon kang merdeka wal amati lan amat budak indal ajani ing dalem sandingi pira-pira wong lanang liya iku jami'ul badani sekabehane badan wa inda ma'arimi halan ing dalem sandingi pira-pira mahrami hurrah wal amah wan nisa ilan wong wadon ma iku barang baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul. Selanjutnya membahas tentang masalah aurat. Auratnya laki-laki dan auratnya perempuan. Yang satu lagi auratnya budak. Kalau sekarang sudah tidak ada budak, maka auratnya budak itu tidak termasuk atau tidak ada sekarang. Begitu juga auratnya orang yang memiliki kelamin dua atau banji. Kalau banji itu seseorang yang memiliki dua alat kelamin, kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki, maka auratnya nanti hampir sama dengan auratnya laki-laki. Atau dilihat dominannya, kelaminnya itu yang lebih dominan yang mana. Kalau dominan yang laki-lakinya, maka disamakan dengan auratnya laki-laki. Kalau dominannya itu adalah dominan perempuannya, maka disamakan kepada auratnya perempuan. Nah, kalau banji-banji yang kita lihat sekarang yang banyak itu, yang banyak kita lihat itu tidak memiliki alat kelamin ganda, tapi laki-laki berpakaian atau macak seperti perempuan. Itu kalau itu jelas laki-lakinya. Sebab antara laki-laki dan perempuan itu jelas, laki-laki ya jelas laki-laki, perempuan ya jelas perempuan. Auratnya laki-laki secara mutlak di dalam sholat di dalam sholat ya, itu adalah antara udel dan dengkul, antara lutut dan pusar yang harus ditutupi aurat itu. Sedangkan pusarnya sendiri itu tidak ikut antara udel sama dengkul. Nah, itu yang harus ditutupi ketika sholat, yang wajib ya, yang wajib ditutupi ketika sholat. Kalau di atasnya itu menyempurnakan terhadap wajib dan lebih ta'aduban. Kita sholat yang tertutup cuma sampai udel saja, sampai sini saja, dan sampai dengkul saja, sah sholatnya. Kalau kita pas waktu umroh pakai pakaian ihram, itu kan satu menutupi aurat laki-laki mulai sini sampai dengkul, yang satunya menutupi bagian sini. Ketika sholat pokoknya pusarnya, di antara pusar dan lutut itu tidak terlihat. Ketika berdiri sah sholatnya, sudah tertutupi auratnya. Lain lagi nanti kalau dilihat dari bawah itu jelas kelihatan. Atau pas sujud, orang lagi sujud, kamu melihat di bolongan antaranya kakinya kanan seseorang dan kaki kirinya seseorang, kamu lihat dari bawah, dari belakang, ya pasti terlihat.
yang dibuat patokan itu bukan itu, tapi yang dibuat patokan itu adalah ketika dia berdiri itu sudah tertutup semua. Sudah tertutup antara pusar dan dengkul. Itu auratnya laki-laki di dalam sholat. Sedangkan yang kedua adalah auratnya perempuan. Auratnya perempuan ketika sholat. Auratnya perempuan ketika sholat adalah seluruh badannya. Seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Seluruh badannya harus tertutupi dengan sesuatu yang menutup, mulai dari kepala sampai kaki. Kepala itu kecuali wajah. Wajah itu kalau kemarin sudah dijelaskan, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Ini perempuan itu kadang-kadang ininya tidak tertutup. Kalau saya beri contoh buku saja ini, batasannya itu muntahal lihyah. Muntahal lihyah itu tempat bertemunya dua rahang. Bertemunya dua rahang. Otomatis ini harus tertutup. Maka kalau batasannya ini kita lebih sedikit di atasnya, malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kalau perempuan harusnya seperti ini, di depannya ini tertutup seperti ini, tertutup seperti ini. Jadi tidak berada di sini. Kalau mukena yang umum itu kan berada di sini, sehingga ininya kelihatan. Kalau yang kita bahas di sini, ininya kelihatan. Ini namanya adalah aurat. Karena ini bukan termasuk wajah. Kalau tidak termasuk wajah, termasuk badan, maka di dalam sholat ini harus tertutupi. Harus tertutupi. Itu auratnya perempuan ketika di dalam sholat. Yang nomor dua, kecuali kedua telapak tangan. Dua telapak tangan itu ini, mulai dari pergelangan tangan ini namanya adalah telapak tangan luar. Yang ini adalah telapak tangan dalam. Telapak tangan luar dan telapak tangan dalam itu tidak wajib untuk ditutupi ketika sholat. Kalau biasanya perempuan itu ditutupi lebih atas. Kalau setahu saya, mukena yang potongan itu biasanya berbentuknya lincip ini. Nah, di sini ada talinya, dicantolnya di sini. Nah, dicantolnya di sini. Jadi ketika bentuk tangan seperti ini diangkat, ini masih tertutup kayak gini. Nah, tapi kalau tidak ada cantolannya, biasa nih, betul kalau diginikan, ini lebih. Tapi ketika diangkat ini akan terlihat. Ketika ini terlihat, maka kebuka auratnya. Kalau terbuka auratnya, maka batal sholatnya. Itu yang perlu diperhatikan untuk kaum putri. Nah, kaum putri, begitu juga kaum laki-laki. Saya ulangi lagi, kalau pakai pakaian, jangan pakai pakaian yang ngapret, yang ketat. Pakai pakaian yang longgar, kayak pakaian saya ini pakaian yang longgar dan ada dalamannya. Dalamannya itu apa? Kaos yang menutupi bagian dalam. Begitu juga terus kemudian ditutupi bagian luar. Mengapa? Karena kalau biasanya orang laki-laki itu pakai celana jin dan celananya itu ketat, biasanya celananya ketat, kaosnya juga ketat. Kayak ya ketika pas posisi berdiri kayak ini kayaknya jauh seperti ini. Tetapi nanti kalau dibuat sujud, celana ini akan ketarik ke bawah, kaosnya akan ketarik ke atas, sehingga bagian sini biasanya kelihatan. Kalau bagian sini tuh kelihatan, kalau pas pusat, maka tidak batal sholatnya. Tapi biasanya itu sampai melorot. Nyuwun sewu, celana dalamnya biasanya kelihatan dari belakang. Nah, itu yang perlu dihati-hati untuk kaum laki-laki, terutama anak-anak muda.
pakaiannya senang pakaian yang ketat-ketat, karena mereka menganggap badannya ramping, terlihat lekuk tubuhnya. Laki-laki mengatakan seperti itu menandakan dia kuat. Nah, kalau sholat, kalau bisa itu pakai yang longgar. Mengapa? Karena sholat itu butuh gerakan sujud, rukuk, dan itu gerakannya itu biasanya itu menarik pakaian yang seperti ini. Ini ketarik. Kalau tidak longgar, dikhawatirkan terbuka auratnya. Itu ketika sholat. Ketika di luar sholat, auratnya laki-laki itu sama dengan di dalam sholat, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kalau laki-laki itu baina surah warubah, di antara pusar dan dengkul. Berarti laki-laki ketika di luar sholat tidak pakai baju, terlihat dadanya atau itu juga tidak dosa. Mengapa? Karena tidak wajib ditutupi. Nah, terus kemudian kalau wanita seluruh tubuhnya, di luar sholat itu wanita seluruh tubuh. Kalau di dalam sholat ada pengecualian, tapi kalau wanita di luar sholat, wa auratul khurrah wal amat indal ajanib jami'ul badan. Ketika di luar sholat kok bersama dengan orang lain, maka jami'u badaniha, seluruh badannya, hatal wajhi wal kaffaini walau inda amnil fitnati. Bahasanya di situ wajib menutupi seluruh badannya sampai wajah dan kedua telapak tangannya, walaupun aman dari fitnah. Fayahrumu alaihim ayyang duru ila syai'in min badaniha walau kilamata dufrin mungfasilatan minhuma. Masya Allah. Maka haram bagi laki-laki melihat sesuatu dari badannya perempuan, ya, sesuatu dari badannya perempuan, walaupun ketokane kuku yang terpisah dari badannya perempuan, itu tidak boleh, haram untuk dilihat. Sampai segitunya. Makanya Masya Allah, wong lanang delok aurate wong wedok haram. Delok, bahasa melihat itu dengan bahasa, karena apa? Dalam bahasa melihat, nador, melihat itu dalam bahasa Arab itu macamnya ada 4 kalau tidak salah. Satu arafah itu melihat sepintas, sretan. Ada orang lewat di situ, kamu lihat sepintas, kamu tidak mengikuti, cuma lihat lewat saja. Itu namanya arafah. Kalau alimah, melihat tapi dengan mengikutinya. Nadhara, melihat tapi dengan angen-angen. Kemudian yang terakhir adalah syahidah, dia melihat sekaligus ada di tempatnya. Semuanya itu artinya adalah melihat. Ya, yang diharamkan di sini itu adalah melihat dengan keseluruhannya, dengan angen-angennya. Kalau melihat sepintas saja itu tidak masalah, tapi kalau melihat dengan gerakan, nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi haram seorang laki-laki melihat sesuatu dari badannya perempuan. Nah, haram. Kalau haram berarti ya dosa. Tapi berbeda kalau zaman sekarang, Masya Allah, yang butuh dilihat itu adalah perempuannya, malah ditampilkan auratnya, tampilkan. Kalau ditampilkan di depan umum, naudzubillahi min dzalik, itu berarti dia sengaja tampil di depan umum, konser seandainya, nah, auratnya terbuka.
sengaja tampil di depan umum, auratnya diperlihatkan di depan umum, semua orang yang ada di tempat konser itu dosa semua karena melihat aurat. Penyebab dosanya adalah dia yang konser tadi memperlihatkan auratnya. Berarti penyebab dosa itu mendapatkan 2 kali lipat. Dia dosa dilihat auratnya, yang nomor 2 dia menyebabkan dosa orang lain. Jadi seandainya 1 juta orang yang melihat, berarti dia ketambahan dosa 1 juta. Kalau dikalikan 10 ya berarti 10 juta. Itu dengan konser 1 jam dia melihat memperlihatkan auratnya, Masya Allah dia mendapatkan dosa 1 juta. Kalau yang melihat 1 juta orang. Alhamdulillah. Makanya kalau kita berpegangan dengan Islam yang betul, maka memperlihatkan aurat di depan umum itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat harus dijaga. Sangat-sangat harus dijaga. Mengapa kok demikian? Inilah salah satu hikmahnya adalah Islam menjaga kehormatan wanita. Islam sangat menjaga kemuliaan dari wanita. Wanita itu semakin dijaga seperti itu, dia akan semakin mulia. Coba lihat, kalau wanita membuka auratnya di depan laki-laki, maka dia akan mudah dilecehkan oleh laki-laki. Wanita tersebut akan mudah dilecehkan oleh laki-laki. Itu salah satu hikmahnya. Dan hikmahnya banyak sekali. Kalau hikmah yang lain, kalau dilihat semakin barang itu ditutup, maka menunjukkan semakin barang itu mulia. Itu salah satu hikmahnya. Kamu punya emas atau barang berharga, pasti barang berharga itu tidak kamu tampilkan di depan. Kalau ditampilkan di depan umum, maka rawan untuk dicuri orang. Pasti kamu simpan yang rapi di depan, di dalam kotak. Tidak ada orang yang tahu, disimpan sendiri, hanya dia sendiri yang tahu. Begitu juga dengan memperlakukan wanita di depan umum juga seperti itu, diibaratkan seperti emas. Makanya dijaga bagaimana emas itu, wanita itu tidak tampil atau tidak dilihat oleh orang lain. Itu masalah aurat. Sekali lagi, auratnya wanita yang merdeka dan amat ketika bersamaan dengan orang lain adalah seluruh laki-laki lain, adalah seluruh badannya. Dan apabila bersamaan atau dengan mahramnya, mahram itu orang-orang yang haram dinikahi, dan bersama dengan wanita-wanita lain, sesama wanitanya adalah ma baina surrah war rukbah, yaitu diantara udel dan dengkul, diantara lutut dan diantara pusar dan lutut. Dan jadi untuk wanita sesama wanita itu baina surrah war rukbah. Begitu juga antara wanita dengan mahramnya. Saya punya adik, adik saya dengan saya, maka mahramnya adik perempuan saya itu bagi saya adalah baina surrah war rukbah. Dah, itu saja. Mudah-mudahan nambah pengetahuan dan ilmu untuk kita semua. Aurat memang harus dijaga. Sekali lagi, aurat memang harus dijaga, sepenuhnya dijaga. Apalagi zaman sekarang yang banyak sekali orang mengumbar auratnya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau zaman dahulu orang terlihat auratnya sedikit, menyesalnya luar biasa. Mengapa? Mereka menganggap terlihatnya aurat oleh laki-laki bagi wanita itu dianggap sebagai masuknya api neraka ke dalamnya, sehingga mereka menyesal luar biasa, menyesal
menyesalnya berhari-hari, tidak hanya 1 hari 2 hari. Tapi kalau zaman sekarang, naudzubillah, jangan sampai ditiru, ngumbar aurat di mana-mana. Katanya tren zaman, katanya itu menunjukkan keindahan, menampilkan keindahan. Itu kata mereka. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Itu adalah budaya-budaya orang non-muslim. Pun wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfiruka ma 'allamtanihi wa atubu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astagfiruka ma 'allamtanihi wa atubu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astagfiruka ma 'allamtanihi wa atubu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Pertemuan ini diakhiri, kita akan masuk pada pertemuan berikutnya, bahas tentang rukun sholat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.